Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Azal Arwani Mahfud selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Diwan Hairunisa dengan NIM 120. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis artikel berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan. Langsung saja ke pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi lanskap manajemen organisasi di berbagai sektor, menjadikan sistem informasi manajemen sebagai komponen fundamental yang tak terpisahkan dari tata kelola modern. Dalam lingkungan yang semakin kompetitif dan kompleks, kemampuan organisasi, baik itu lembaga pendidikan seperti madrasah, institusi pemerintah melalui SIMPEK maupun fasilitas kesehatan melalui SIM-RS, untuk membuat keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis data telah menjadi kunci penentu efektivitas strategis dan operasional. SIM tidak hanya berperan sebagai gudang data, melainkan sebagai alat strategis yang menyediakan informasi terstruktur dan relevan memandu proses kognitif manajerial melalui tahapan yang sistematis. Pertanyaan penelitian, bagaimana kualitas sistem informasi manajemen memengaruhi kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan? Faktor kritis apa yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan implementasi SIM? Apa dampak langsung implementasi SIMPEK atau SIM-RS terhadap efisiensi operasional di unit kerja, SDM atau kesehatan? Kendala data dalam SIM berpengaruh seperti apa terhadap kinerja pegawai dan keputusan manajerial? Selanjutnya, proses pencarian. Pengumpulan data merupakan proses mencari data dari studi yang relevan dengan topik dan rumusan masalah dari penelitian ini. Proses pengumpulan data pada penelitian ini berfokus pada 5 jurnal yang dilakukan dengan mencari berbagai jurnal melalui search engine Google dengan mengakses situs seperti ResearchGate dan Google Scholar. Tujuan dari pengumpulan data ini untuk menambah wawasan penulis terkait implementasi SIM untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, kualitas penelitian membahas QA1 membahas dampak kualitas SIM informasi sistem layanan terhadap efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. QA2 mengidentifikasi faktor kritis atau kendala data yang menghambat keberhasilan implementasi SIM. QA3 menjelaskan mekanisme atau alur peran SIM dalam mendukung model pengambilan keputusan. QA4 membahas peran teknologi lanjutan sebagai evolusi dari SIM dalam mendukung keputusan. Analisis data. Kualitas SIM mempengaruhi kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan mengacu pada RQ1. Faktor kritis yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan implementasi SIM mengacu pada RQ2. Dampak langsung implementasi SIMPEK atau SIM-RS terhadap efisiensi operasional mengacu pada RQ3. Kendala data dalam SIM berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan keputusan manajerial mengacu pada RQ4. Tabel hasil proses pencarian yaitu jurnal 1 bersumber dari ICOMA yaitu Ekonomi Manajemen. Jurnal 2 bersumber dari JIMEN, Jurnal Manajemen. Jurnal 3 bersumber dari Zahra yaitu Journal of Islamic Finance and Management. Jurnal Mercurius biasanya merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada sistem informasi, teknologi, manajemen, atau pendidikan. Ini hasil kualitas penilaian. Rata-rata menjawab dari pertanyaan QA1, QA2, QA3, dan QA4. Analisis data. Bagaimana kualitas sistem informasi manajemen memengaruhi kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan.
A. Penyediaan data real-time. SIM-RS yang berkualitas merujuk pada Jurnal 5 menyediakan data operasional, misalnya data pasien, data efisiensi secara real-time. B. Sistematisasi alur keputusan. SIM yang terintegrasi membantu manajer mempercepat proses kognitif dalam model Simon. C. Efisiensi operasional. SIM yang berkualitas tinggi menyederhanakan proses kerja. D. Kualitas informasi yang valid. Jurnal 2 menekankan bahwa SIM yang berkualitas harus menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan lengkap. E. Pengurangan kendala data. Kualitas SIM yang baik meminimalkan kendala data seperti ketidaklengkapan data yang disebutkan pada Jurnal 5. Dukungan analisis atau desain. Dalam tahap desain SIM berkualitas, terutama yang dilengkapi alat Decision Support System atau DSS, memungkinkan manajer menjalankan simulasi dan proyeksi terhadap solusi alternatif. Menjawab RQ2, faktor kritis apa yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan implementasi SIM? Komitmen manajemen puncak, top manajemen komitmen, faktor ini adalah yang paling utama. Keberhasilan implementasi SIM membutuhkan dukungan penuh, alokasi sumber daya, dan kepemimpinan dari manajemen tertinggi. B. Kompetensi sumber daya manusia atau SDM. Kualitas SDM yang mengoperasikan sistem adalah penentu utama. Meskipun SIMPAC merujuk pada Jurnal 3, telah diimplementasikan, kehambatan muncul karena kurangnya standar kualifikasi staf yang mengelola sistem. C. Kualitas data dan kelengkapan data. Faktor ini adalah masalah teknis operasional yang paling sering muncul. Kendala utama SIM-RS merujuk pada Jurnal 5 dan SIMPAC merujuk pada Jurnal 3 adalah ketidaklengkapan data atau input data yang tidak akurat pada saat awal implementasi atau proses berjalan. Menjawab RQ4, apa dampak langsung implementasi SIMPAC atau SIM-RS terhadap efisiensi operasional unit kerja SDM atau kesehatan? Peningkatan kualitas informasi SIM-RS memberikan dampak positif terhadap kualitas informasi yang digunakan oleh manajemen rumah sakit. Informasi yang lebih baik dan terstruktur adalah prasyarat untuk keputusan operasional yang efisien. B. Peningkatan efisiensi operasional. Secara umum, SIM-RS terbukti meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Efisiensi ini terlihat dari penyederhanaan alur administrasi dan medis, yang mengurangi waktu tunggu dan beban kerja manual staf di unit kesehatan. C. Dukungan keputusan manajemen. SIM-RS secara langsung mendukung pengambilan keputusan manajemen. Merujuk pada Jurnal 5, data yang terintegrasi memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan operasional yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data untuk peningkatan layanan. Menjawab pertanyaan RQ4, kendala data dalam SIM berpengaruh seperti apa terhadap kinerja pegawai dan keputusan manajerial. A. Pengaruh terhadap kinerja pegawai tingkat operasional. Jurnal 5 menyebutkan bahwa ketidaklengkapan data yang mempengaruhi kinerja pegawai. Jika data yang diinput tidak lengkap, pegawai operasional harus menghabiskan waktu tambahan untuk memverifikasi, melengkapi, atau mengoreksi data secara manual yang menghambat dan memperlambat alur kerja mereka. Kendala data mengharuskan pegawai melakukan pekerjaan manual ganda untuk memvalidasi informasi. Ini mengurangi efisiensi yang seharusnya diberikan oleh SIM dan berpotensi menyebabkan kejenuhan atau kesalahan kerja lebih lanjut. B. Pengaruh terhadap keputusan manajerial tingkat strategis. Jika data yang diolah SIM tidak akurat, misalnya data SIMPAC yang tidak valid merujuk pada Jurnal 3, output informasi yang diterima manajer juga menjadi cacat. Hal ini membuat manajer keputusan berdasarkan asumsi atau informasi yang bias, yang secara fundamental merusak akurasi keputusan. SIM yang bermasalah datanya gagal mendukung tahap intelijen, identifikasi masalah, dan desain analisis solusi dari model Simon yang merujuk pada Jurnal 1. Manajer tidak dapat mengidentifikasi masalah secara tepat waktu atau menganalisis solusi alternatif dengan dasar fakta yang kuat. Kendala data memaksa manajer untuk melakukan verifikasi data secara manual, membuang waktu, dan menghambat kecepatan keputusan. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan dari tinjauan ini adalah implementasi sistem informasi manajemen secara fundamental efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional di unit kerja
SIMPAC atau SIMRS, dan mendukung akurasi serta kecepatan pengambilan keputusan strategis. SIM menyediakan data yang terstruktur untuk mendukung proses sistematis. Model keputusan Herbert-Asimon mulai dari tahap identifikasi masalah hingga memilih solusi. Namun, keberhasilan implementasi ini sangat rentan dan ditentukan oleh faktor non-teknis yang dominan, yaitu komitmen manajemen puncak dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Apabila faktor-faktor kritis yang diabaikan akan muncul kendala data tidak lengkap atau tidak akurat, yang secara langsung merusak kinerja pegawai operasional dan menurunkan kendala informasi sehingga menggagalkan akurasi keputusan manajerial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.